Pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya menambahkan citasi dan menambahkan daftar pustaka otomatis pada dokumen yang kita buat. Jadi ini merupakan salah satu lanjutan dari tata cara penulisan dokumen panjang ya. Sebelumnya sudah ada penambahan nomor halaman kombinasi, kemudian ada penambahan daftar isi otomatis, daftar tabel, dan daftar gambar otomatis juga. Nah, yang terakhir ini adalah bagaimana cara menambahkan daftar pustaka secara otomatis. Ini sangat berguna sekali bagi nanti kalian yang ingin menulis proposal tugas akhir, laporan PKL ataupun laporan tugas akhir, skripsi, tesis, dan lain-lain. Jadi sangat berguna sekali untuk dokumen panjang seperti ini. Nah, baik, langsung kita mulai saja. Jadi biasanya kan di landasan teori itu kita kan mengambil mengutip atau mensitasi ya, istilahnya mengambil karya pikiran orang lain berupa satu kalimat ataupun lebih. Nah, itu kan disebut dengan sitasi. Sitasi harus dituliskan sumber sitasinya, jadi untuk menghindari plagiarisme pada penulisan dokumen yang kita buat. Sitasi sumber pustaka yang digunakan dalam video kali ini 3 pustaka utama, yaitu dari jurnal, kemudian dari buku, kemudian dari website website yang resmi ya, terutama itu yang bisa digunakan. Yang pertama kita ambil sitasi dulu. Nah, jadi misalkan sitasi dari jurnal terlebih dahulu. Jadi misalkan kalau dari jurnal seperti ini kita misalkan kita ambil kesimpulan dari jurnal ya, penelitian terdahulu. Jadi jurnal yang diambil, yang saya ambil contohnya adalah ini. Nah, jurnal ini dari jurnal terindeks. Jadi kalau misalkan kita ambil jurnal terindeks seperti ini, jadi untuk memulai citasi, tinggal klik tab Preferences. Di sini ada Group Citation and Bibliography. Kita klik Insert Citation. Nah, tambahkan citasinya. Nah, di sini ada pilihannya, type of source-nya, sumbernya, tipenya apa gitu. Ada banyak pilihan di sini, ada dari buku, dari bagian satu buku, ada jurnal artikel periodik, kemudian ada proceeding, conference, ada laporan, report juga, dari website juga bisa, atau dokumen dari website, electronic source, sumbernya lain-lain, recording juga bisa ya. Jadi recording kalau kalian misalkan mengambil data, menginterview, dan hasil interview itu dimasukkan ke dalam laporan, nah, ditulis, bisa dimasukkan citasinya berupa sound recording seperti ini. Atau dari interview seperti ini juga bisa jenisnya interview. Nah, jadi banyak sekali jenis-jenis sumber yang bisa digunakan untuk penulisan citasi. Kita gunakan jurnal dulu ya, berarti jurnal itu ada jurnal artikel. Nah, untuk jurnal artikel ini ada autornya, tinggal dimasukkan saja autornya. Misalkan saya ngambil dari jurnal ini, berarti kita tulis saja penulisnya siapa. Nah, untuk seperti ini. Kalau ada banyak penulisnya seperti ini, tanda pemisahnya jangan lupa, tanda pemisahnya bisa pakai tanda titik koma. Nah, ini berarti ini nama lengkap saja dimasukkan ya, nanti dibalik otomatis oleh sistemnya, tidak apa-apa. Jadi masukkan saja nama depan, nama tengah, nama belakangnya, urut saja nggak apa-apa. Nanti dia otomatis akan diubah sendiri oleh Word-nya. Jadi masukkan seperti ini. Kemudian kalau ingin lebih diedit gitu, bisa edit aja seperti ini. Nah, masukkan, tambahkan nama depannya, nama terakhirnya siapa, nama depannya siapa, nama tengahnya siapa. Kalau ingin menambahkan penulis yang lain lagi, kalau sudah di oke aja. Nah, kan secara otomatis ya, kan biasanya penulisan citasi itu kan nama belakang penulisnya. Nah, kita mati title-nya, judulnya kita masukkan title-nya. Sistem informasi berbasis web. Ada UMKM Kain Sasirangan
Nah, kalau judul saya masukkan, tinggal masukkan nama jurnalnya. Kita lihat nama jurnalnya adalah Jurnal Intekna. Nah, ini ada nama jurnalnya. Atau biasa kalian kalau download jurnal itu kan ada ya judulnya. Jurnal Intekna Informasi Teknik dan Niaga. Nah, kita masukkan saja. Informasi Teknik dan Niaga. Kalau saya masukkan tahunnya, lihat tahun berapa. Ini terbitan, tambah lagi ini terbitan tahun 2021. 2021 halamannya dari halamannya 22 sampai halaman 29. Jurnal teknik, oh iya, karena ini jurnal kita masukkan volumenya ya. Jadi kalau jurnal itu kan terbitannya di setiapnya ada volume ya. Nah, ini masukkan aja jurnal volume 21 nomor 1. Volume 21 nomor 1. Kalau sudah silahkan di OK. Nah, ini masuk citasinya, sumber citasinya. Jadi dituliskan semua nama pengarangnya. Atau kalau misalkan tidak ingin dituliskan, misalkan ada banyak pengarangnya, tuliskan dan kawan-kawan saja. Ini citasi dari sumbernya jurnal. Kita coba kalau citasi dari website ya. Dari website misalkan ini mengambil sumber datanya dari We Are Social. Nah, We Are Social ini websitenya. Jadi ingin mengambil data statistik berupa angka pengguna internet gitu. Kita akan bisa mengambil dari sini ya. Nah, dari ini kan berarti dari website. Berarti pilihannya untuk citasinya adalah citasinya itu kan dituliskan, sumber citasi itu dituliskan setelah kata-kata yang kita citasi. Kita akan masukkan di sini, masukkan citasi, add source lagi, add new source. Kemudian kita pilih karena dari website, berarti kita pilih website. Autornya, oh ada autornya di sini, ada Simon Kemp. Kita masukkan Simon Kemp. Kalau misalkan kalian mengambil dari situs pemerintah misalkan ya, itu kan kadang tidak dituliskan nama penulis artikelnya siapa. Bisa saja pakai corporate author. Jadi misalkan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kemenkominfo gitu. Kalau berita seperti itu kan kadang tidak ada nama penulisnya ya, jadi corporate author saja atau dari lembaga resminya. Ini bisa diklik di sini. Tapi karena ini kan bukan corporate author, bisa dituliskan saja. Nama webpage-nya, webpage-nya kita mengambil webpage-nya ini halaman yang ini. Ini adalah Digital 2022 Indonesia. 2002 Data Indonesia. Websitenya kita mengambil dari data portal ini ya. Nama websitenya adalah data portal. Oh ini ya. Data portal. Kemudian ini tahun, bulan, harinya. Nah, kita lihat di artikel biasanya kan muncul ini ya. Tanggal diterbitkannya, beritanya, artikelnya, laporannya, tulis di sini. Di tahun 2002 Februari tanggal 15. Kemudian masukkan URL-nya. Sudah. Kalau sudah silahkan di OK. Maka citasinya dari website akan muncul seperti ini. Itu dari website. Yang terakhir kita coba dari buku ya, dari e-book misalkan. Ini citasinya saya ambil tentang literasi digital dari bukunya Modul Literasi Digital Kominfo. Nah, bukunya adalah ini. Etis Bermedia Digital. Berarti kalau buku insert citation lagi,
Ini source, kalau kan buku ya, berarti dari book itu. Kita masukkan autornya siapa, penulisnya cukup banyak. Kalau cukup banyak seperti ini, kita masukkan nama penulisnya saja, penulis pertama, kemudian tuliskan dan kawan-kawan. Kalau mau masukkan semua juga tidak masalah, lebih bagus lagi. Di Frida Kusumawati dan kawan-kawan, kemudian berarti judulnya adalah Etis Bermedia Digital. Modul. Tahunnya kita lihat, tahunnya terbitnya tahun 2021. Tahun terbit di Kota Jakarta. Penerbitnya ini Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ini publishernya Jakarta. Oke, kalau sudah di oke, jadi langsung masuk. Nah, Kusumawati dan teman-teman. Sudah masuk citasi berupa dari buku. Misalkan kita ingin edit citasinya dari yang telah kita masukkan, gampang saja, tinggal diklik sini. Ada di sini pilihannya edit source. Nah, jadi misalkan kita ingin memasukkan ini kita ganti dan teman-teman gitu ya, kita ingin masukkan semua, misalkan nama penulisnya, tulis saja, masukkan saja di sini nama semua penulisnya. Nah, kita masukkan tanda pemisah antara satu penulis dengan penulis yang lain pakai titik koma ya. Nah, jadi titik koma seperti ini, baru masukkan penulis yang lain. Ada ini penulis selanjutnya, kita masukkan lagi. Nah, kalau sudah semua dimasukkan, sudah yang ingin diubah sudah ditambahkan semua, klik OK. Nah, ditanyakan apakah ingin mengupdate? Ya, OK, kita yes. Nah, dia akan langsung otomatis juga Kusumawati ETAL. Ini sama juga, dan kawan-kawan. Nah, ini daftar bagaimana cara menambahkan citasi pada dokumen yang kita buat. Selanjutnya dari citasi, kita bisa membuat daftar isi secara otomatis. Nah, untuk menambahkan daftar isi otomatis, bisa kita ke daftar pustaka, halaman daftar pustaka. Kita masukkan saja di sini. Nah, untuk menambahkan daftar pustaka, kita bisa atur stylenya. Jadi kan stylenya ada macam-macam. Ada yang atas style, ada Chicago, ada Harvard Style, IEEE, ada MLA juga, ada Turabian dan lain-lain. Yang biasa digunakan kan ini ya, Apa Style, American Psychology Association, kalau tidak salah. Kita atur Apa Style. Nah, kalau sudah, tinggal klik bibliografi, tinggal dipilih mau jenis penulisan yang seperti apa, bibliografi, reference, atau work citation. Kita pilih yang bibliografi saja. Nah, jadi seperti ini daftar pustakanya. Ini hapus saja. Nah, tinggal diatur kalau spasinya disesuaikan dengan ukuran dokumen. Before afternya sudah 0. Kemudian rata kanan kirinya diatur juga. Jadinya hasilnya seperti ini. Nah, sudah langsung daftar otomatis, daftar pustaka otomatis sudah langsung terbentuk dan sesuai dengan abjad. Penulisannya juga sudah sesuai ya, nama belakang penulis duluan, kemudian ada tahun, ada judul bukunya, jurnalnya, atau jenis laporannya. Nah, itu sudah ada di sini semuanya. Kalau misalkan kita ada menambahkan citasi lagi di isi dokumen, untuk mengupdate-nya tinggal update citation and bibliography. Ini langsung terupdate semuanya kalau kita tambahkan. Nah, di bagian citation, ini juga kita bisa atur source-nya. Mengatur sumber citasi kita. Kalau atur, silahkan pilih di sini. Nah, karena semua yang kita masukkan di Word itu semua akan tersimpan. Jadi cukup sekali saja.
Ini sudah banyak ya citasi yang ada di dokumen-dokumen sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita sudah pernah menambahkan citasi, ingin dimasukkan ke sini, sudah bisa. Jadi misalkan ingin mengambil dari situs pemerintah ya, dari Kominfo gitu. Ini sebelumnya sudah pernah saya masukkan citasi pada dokumen yang lain. Nah, citasinya itu sudah tersimpan di template-nya, jadi tinggal dimasukkan saja, kita tidak usah menambahkan lagi. Tinggal di copy aja ke sini, jadi ditambahkan nanti bisa ada di dokumen ini. Kalau mau diupdate, nah berarti yang tadi citasinya masuk. Begitu tentang daftar citasi dan daftar pustaka otomatis. Silahkan mencoba.